Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luki Lukmanul Hakim dengan NIM 200-306 dari kelas 3A Teknik Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Nah, tanpa adanya memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Nah, disinilah peran dari memori virtual yang melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder. Nah, dan hanya membawa halaman yang diperlukan saja ke memori utama. Seperti pada gambar di sini ya. Nah, di sini ada berbagai macam keuntungan dari virtual memory. Yang pertama, ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space. Yang kedua, hanya beberapa bagian dari program yang di-load ke memori. Yang ketiga, pembuatan proses baru lebih efisien. Yang keempat, lebih banyak program yang berjalan secara kongruen. Yang kelima, butuh lebih sedikit I/O untuk load dalam sebuah proses. Dan yang terakhir, address space dapat dibagi untuk beberapa proses. Nah, lalu bagaimana pengimplementasian dari virtual memory ini? Nah, untuk pengimplementasiannya terdapat dua cara. Yang pertama, permintaan pemberian halaman atau demand paging. Dan untuk yang kedua ada permintaan segmentasi atau demand segmentation. Untuk contohnya itu untuk IBM OS 2. Untuk algoritma segmentasi ini, untuk algoritma segmentasi sendiri itu lebih kompleks sehingga jarang dipakai atau diimplementasikan. Nah, pada kesempatan kali ini, cara yang hanya akan dibahas untuk virtual memory ini hanya demand paging. Nah, dalam demand paging ini tidak semua program harus di-load ke semua memori, di-load semua ke semua memori fisik, atau hanya yang diperlukan saja. Permintaan pemberian page menggunakan swapping. Page hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Program swapper yang digunakan yaitu lazy swapper, di mana tidak pernah swap page ke dalam memori sampai page benar-benar diperlukan. Istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses, sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan page bernama pager. Nah, di sini ada gambarnya juga. Di sini ada gambar yaitu page memori yang dilanjutkan ke back memory, back store atau disk, di mana program A di swap out dan di sini juga ada program B di mana di swap in. Lalu bagaimana konsep dasar dari demand paging? Sebelum dieksekusi, pager memperkirakan page mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. Awalnya hanya page tadi yang akan dibawa ke memori. CPU ingin mengakses data atau memori di suatu page. Jika page tadi sudah ada di memori, maka akan dipakai. Namun jika belum ada load page dari backing store atau partisi swap atau virtual memory dan alokasikan ke frame bebas di memori fisik. Lalu ada dua cara implementasi akses backing store. Yang pertama, bawa seluruh program ke partisi swap. Pager ambil page dari partisi swap, lalu di swap in ke memori fisik. Dan yang kedua, pager ambil langsung dari file system. Jika physical memori penuh, swap out page di memori ke backing store. Lalu bagaimana cara menandai sebuah page? Apakah sudah ada atau belum di physical memory? Nah,
Caranya yaitu menggunakan valid invalid bit yang terdapat pada page table. Untuk valid sendiri dengan simbol V, di mana page ada di dalam memori. Dan untuk yang invalid dengan simbol I, di mana page tidak ada di dalam memori. Lalu ada dua kemungkinan. Yang pertama, page belum di-load ke memori, dan page tersebut tidak berhak diakses proses tersebut. Jika akses pada page dengan invalid bit disebut dengan page fault. Di sini ada gambarnya, di sini ada tabel, lalu di sini ada valid invalid bit dengan V dan I. Nah, lalu kita langsung masuk ke contoh. Nah, yang pertama pada awal eksekusi hanya load page 025 yang ke main memory. 025 yang ke main memory. Dengan bit valid untuk page 025, yaitu A, C, dan F. Saat terjadi eksekusi, CPU harus mengakses data di page 2. Cek page tabel dan page 2 valid di sini. Valid V. Lalu akses langsung physical memory. Yang ketiga, kemudian CPU harus mengakses data di page 1. Page 1, lalu cek page tabel tersebut. Jika page 1 ternyata invalid, page fault, maka jalankan prosedur penanganan page fault. Nah, ketika page fault, maka proses penanganannya yaitu pertama, ketika terjadi, maka eksekusi dihentikan sementara karena OS trap. Lalu yang kedua, cek dua kemungkinan penyebab page fault tersebut. Apakah page belum di-load ke memori atau page tersebut tidak berhak diakses. Yang ketiga, jika invalid karena belum di-load, ambil page dari backing store, dari sini backing store. Yang keempat, pindahkan page tadi ke frame bebas. Lalu reset page table, lalu yang terakhir restart instruksi. Sepertinya hanya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.